Renes mulai. Selamat malam Pak Sparta, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai chapter 18 yang berjudul tentang pengakuan pendapatan. Kelompok 10 yang terdiri dari Sylvia Rahmawati, Diah Ayu Lestari, dan saya Agnesa Mosir. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dasar yang terkait dengan pengakuan pendapatan dan pengukuran. Yang kedua, pahami dan terapkan proses pengakuan pendapatan 5 langkah. Yang ketiga, terapkan proses 5 langkah untuk masalah pengakuan pendapatan utama. Yang keempat, jelaskan presentasi dan pengungkapan tentang pendapatan. Gambaran umum proses 5 langkah contoh Airbus. Asumsikan bahwa Airbus menandatangani kontrak untuk menjual pesawat Cathay Pacific Airlines seharga 100 juta euro. Ilustrasi 18.2 menunjukkan 5 langkah yang diikuti Airbus untuk mengenali pendapatan. Sebagaimana ditunjukkan, langkah 5 adalah saat Airbus mengakui pendapatan yang terkait dengan penjualan pesawat ke Cathay Pacific. Pada titik ini, Airbus mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific dan memenuhi kewajiban kinerjanya. Intinya, terjadi perubahan kendali dari Airbus ke Cathay Pacific. Cathay Pacific sekarang mengontrol aset karena memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial semua manfaat yang tersisa dari pesawat. Pengendalian juga mencakup kemampuan Cathay Pacific untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari pesawat terbang. Kontrak dan pengakuan. Ilustrasi 18.3 pada tanggal 1 Maret 2019, perusahaan Margo menandatangani kontrak untuk mentransfer produk ke Sonyeon pada tanggal 31 Juli 2019. Kontrak tersebut disusun sedemikian rupa sehingga Sonyeon diharuskan membayar harga kontrak penuh sebesar $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2019. Harga pokok pengiriman barang adalah $3.000. Margo mengirimkan produk Sonyeon pada tanggal 31 Juli 2019. Salah satu pihak dapat secara sepihak memutuskan kontrak tanpa kompensasi. Pertanyaan, entry jual apa yang harus dibuat oleh perusahaan Margo sehubungan dengan hal ini kontrak pada 2019? Pertanyaan, entry jurnal apa yang harus dibuat oleh perusahaan Margo sehubungan dengan hal ini pada kontrak 2019? Entry tidak dapat diperlukan pada 1 Maret 2019 karena tidak ada pihak yang memenuhi kontrak. Pada 31 Juli 2019, Margo mengirimkan produk dan harus mengakui pendapatan pada tanggal tersebut karena memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mengirimkan produk ke Sonyeon. Ayat jurnal untuk mencatat jualan dan HPP adalah sebagai berikut. 31 Juli 2019, piutang usaha sebesar 5.000, pendapatan penjualan sebesar 5.000, harga pokok penjualan 3.000, inventaris sebesar 3.000. Setelah menerima pembayaran tunai adalah sebagai berikut. 31 Agustus 2019, kas sebesar 5.000, piutang sebesar 5.000. Pertimbangan variabel. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa bergantung pada kejadian di masa depan. Peristiwa masa depan ini mungkin termasuk kenaikan harga, diskon volume, rabat, kredit, bonus kerja, atau royalti. Dalam kasus ini, perusahaan mengestimasi jumlah pertimbangan variabel yang akan diterima dari kontrak untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui. Perusahaan menggunakan file nilai yang diharapkan yang adalah jumlah tertimbang, probabilitas, atau jumlah yang mungkin dalam kisaran untuk memperkirakan pertimbangan variabel. Kendala pendapatan. Kendala pendapatan. Pada tanggal 1 Januari, Share Company menandatangani kontrak dengan Hornung PNC untuk melakukan layanan manajemen aset selama 1 tahun. Share menerima biaya manajemen triwulan berdasarkan presentasi aset Hornung yang dikelola pada akhir setiap triwulan. Selain itu, Share menerima biaya insentif berbasis kinerja sebesar 20% dari pengembalian dana yang melebihi pengembalian indeks yang dapat diamati pada akhir tahun. Sierra memperhitungkan kontrak sebagai
kewajiban kinerja tunggal yang harus dilakukan jasa pengelolaan investasi selama 1 tahun, karena jasa tersebut saling bergantung dan saling terkait. Untuk mengenali pendapatan, untuk memenuhi kewajiban kinerja dari waktu ke waktu, Sera memilih metode keluaran untuk mengukur kemajuan menuju kepuasan lengkap dari kewajiban kinerja. Sera memiliki sejumlah jenis kontrak ini dengan pelanggan di masa lalu. Pertanyaan, pada titik manakah Sera harus mengakui biaya manajemen dan biaya insentif berbasis kinerja yang terkait dengan Hornu? Solusinya, Sera harus mencatat biaya manajemen setiap kuartal saat melakukan pengelolaan dana selama setahun. Namun Sera sebaiknya tidak mencatat biaya insentif hingga akhir tahun. Meskipun Sera memiliki pengalaman dengan kontrak serupa, pengalaman tersebut tidak dapat memprediksi hasil kontrak saat ini, karena jumlah pertimbangnya sangat rentan terhadap loyalitas di pasar. Selain itu, biaya insentif memiliki jumlah yang besar dan variabilitas yang tinggi dari jumlah pertimbangan yang memungkinkan. Dengan demikian, pendapatan yang terkait dengan biaya insentif dibatasi sampai biaya insentif tersebut diketahui akhir tahun. Persyaratan pembayaran diperpanjang. Pada tanggal 1 Juli 2019, SEC Industri menjual barang ke Grand Company seharga $900 dengan imbalan wesel tanpa bunga 4 tahun dengan nominal $1.416.163. Barang tersebut memiliki biaya persediaan di buku SEC sebesar $590.000. Pertanyaan, berapakah pendapatan yang harus dicatat SEC pada 1 Juli 2019? Yang B, berapa pendapatan yang harus dilaporkan terkait dengan transaksi ini pada 31 Desember 2019? Entry Journal. Entry untuk mencatat penjualan SEK pada Grand Company adalah sebagai berikut. Wesel tagih sebesar 900.000, pendapatan penjualan sebesar 900.000, jurnal terkait untuk mencatat penjualan kepada Grand Company pada 1 Juli 2019, harga pokok penjualan 590.000, inventaris sebesar 590.000. 31 Desember 2019, piutang wesel sebesar 54.000, pendapatan bunga sebesar 54.000. Diskon volume. Perusahaan Samsung menawarkan pelanggannya diskon volume 3% jika mereka membeli setidaknya 2 juta dari produknya selama setahun kalender. Pada tanggal 31 Maret 2019, telah melakukan penjualan sebesar 700.000 kepada RTIC Co. Dalam 2 tahun sebelumnya, Samsung menjual lebih dari 3 juta kepada RTIC dalam periode 1 April hingga 31 Desember. Asumsikan bahwa Samsung menyusun laporan keuangan triwulan. Pertanyaan, berapa pendapatan yang harus diakui Samsung selama 3 bulan pertama 2019? Entry Journal. Mengingat fakta ini, Samsung membuat entry berikut pada 31 Maret 2019 dengan mengenali pendapatan. Piutang usaha sebesar 679.000, pendapatan penjualan sebesar 679.000, kas sebesar 679.000, piutang sebesar 679.000. Jika pelanggan Samsung gagal memenuhi ambang diskon, Samsung membuat entry berikut untuk mencatat koleksi piutang. Kas sebesar 700.000, piutang sebesar 679.000, diskon penjualan sebesar 21.000. Kewajiban kinerja ganda. Chai membeli peralatan dari handler seharga $2 juta dan memilih handler untuk melakukan penginstalan. Penanganan membebankan harga yang sama untuk peralatan tersebut terlepas dari apakah ia melakukan pemasangan atau tidak. Beberapa perusahaan melakukan pemasangan sendiri karena mereka lebih memilih karyawan mereka sendiri untuk melakukan pekerjaan atau karena hubungan dengan pelanggan lain. Layanan pemasangan yang termasuk dalam pengaturan diperkirakan memiliki harga jual mandiri sebesar $20.000. Yang kedua, harga jual mandiri sesi pelatihan diperkirakan $50. Perusahaan lain juga dapat melakukan layanan pelatihan ini. Chai berkewajiban untuk membayar handler sebesar $2 juta setelah pengiriman dan pemasangan peralatan. Handler mengirimkan peralatan pada 1 September 2019 dan menyelesaikan pemasangan peralatan pada 1 November 2019.
Pelatihan terkait peralatan dimulai setelah pemasangan selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan tersebut memiliki rasa manfaat 10 tahun. Pertanyaan, apakah kewajiban kinerja untuk tujuan akuntansi penjualan peralatan? Yang B, jika ada lebih dari satu kewajiban, bagaimana seharusnya pembayaran $2 juta dialokasikan ke berbagai komponen? Jawabannya yang A. Tujuan utama handler adalah menjual peralatan, layanan lain, instalasi dan pelatihan dapat dilakukan oleh pihak lain. Jika diperlukan, hasilnya peralatan instalasi dan pelatihan adalah 3 produk atau layanan terpisah. Masing-masing barang tersebut memiliki harga jual yang berdiri sendiri dan saling bergantung. Yang B, pendapatan total sebesar $2 juta harus dialokasikan ke 3 komponen berdasarkan harga jual relatif mereka sendiri. Dalam hal ini, harga jual peralatan yang terdiri sendiri adalah $2 juta. Biaya pemasangannya $20.000 dan pelatihannya $50.000. Oleh karena itu, total harga jual mandiri adalah $2.070.000. Itu yang terdiri dari $2 juta ditambah $20.000 dan ditambah $50.000. Alokasinya adalah sebagai berikut. Peralatan $1.932.367, buka kurung 2 juta dibagi $2.070.000 dikali $2 juta. Instalasi 19.324 yang terdiri dari $20.000 dibagi $2.070 dikali $2 juta. Latihan $48.309 yang terdiri dari $50.000 dibagi $2.070.000 dikali $2 juta. Handler membuat entry berikut pada tanggal 1 November 2019 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan layanan pada pemasangan, serta layanan yang belum diterima pendapatan. 1 November 2019, kas sebesar 2 juta di debit, pendapatan layanan atau instalasi sebesar 19.324 di kredit, pendapatan layanan diterima di muka 48.309 di kredit, pendapatan penjualan 1.932.367 di kredit. Dengan asumsi harga pokok peralatan adalah $1.500.000. Jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan adalah sebagai berikut. 1 November 2019, harga pokok penjualan sebesar $1.500.000 di debit, inventaris sebesar $1.500.000 di kredit. Seperti yang ditunjukkan dalam entry ini, handler mengakui pendapatan dari penjualan peralatan setelah instalasi selesai pada 1 November 2019. Selain itu, ia mengakui pendapatan untuk biaya instalasi karena layanan ini telah dilakukan. Entry jurnal untuk mengakui pendapatan pelatihan selama 2 bulan di tahun 2019 adalah sebagai berikut. 31 Desember 2019, pendapatan layanan diterima di muka sebesar 8.052 di debit, pendapatan layanan atau pelatihan sebesar 8.052 di kredit. Handler membuat entry jurnal berikut untuk mengakui sisa pendapatan pelatihan pada tahun 2020. Dengan asumsi jurnal penyesuaian dibuat pada akhir tahun, 31 Desember 2020. Pendapatan layanan diterima di muka sebesar 40.257 di debit, pendapatan jasa atau pelatihan sebesar 40.257 di kredit. Retur dan tunjangan penjualan. Retur dan tunjangan penjualan sangat umum bagi banyak perusahaan yang menjual barang ke pelanggan. Misalnya, anggaplah Pasco Solar menjual panel surya kepada pelanggan secara kredit. Pavco memberi pelanggan hak untuk kembali untuk panel-panel ini karena berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan dengan produk dan untuk menerima kombinasi dari hal-hal berikut. 1. Pengembalian dana penuh atau sebagian dari setiap pembayaran yang dibayarkan. 2. Kredit yang dapat diterapkan untuk jumlah yang terhutang atau yang akan menjadi hutangnya kepada si penjual. 3. Produk lain sebagai gantinya untuk memperhitungkan retur dan tunjangan penjualan. Pavco harus mengakui berikut. Sebuah pendapatan untuk panel surya yang ditransfer dalam jumlah yang dianggap berhak oleh Pavco atau mempertimbangkan produk yang akan dikembalikan atau tunjangan yang diberikan. B. Aset dan penyesuaian yang sesuai dengan harga pokok penjualan untuk barang yang diharapkan akan dikembalikan dari pelanggan. Perjanjian pembelian ulang. Morgan Ltd, dealer peralatan, menjual peralatan pada 1 Januari 2019 ke Land Construction seharga $100.000. Ia setuju untuk membeli kembali peralatan ini atau kewajiban tanpa syarat dari Land Construction pada tanggal 31 Desember 2020 untuk harga $121.000. Pertanyaan, haruskah Morgan Ltd mencatat penjualan untuk transaksi? Entry jurnal. Dengan asumsi bahwa tingkat bunga 10% diperhitungkan dari perjanjian, Morgan Inc. membuat entry berikut untuk mencatat perjanjian ini. Morgan mencatat pembiayaan pada 1
Januari 2019 sebagai berikut. 1 Januari 2019. Kas pada tanggung jawab kepada perusahaan lain sebesar 100.000 di debit dan di kredit. Morgan mencatat bunga pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. 31 Desember 2019, beban bunga pada kewajiban konstruksi jalur sebesar 10.000. Morgan mencatat bunga dan penghentian kewajibannya pada lain sebagai berikut. 31 Desember 2020, beban bunga sebesar 11.000 di debit, kewajiban perusahaan jalur kewajiban sebesar 11.000 di kredit, konstruksi jalur sebesar 121.000 di debit, kas sebesar 121.000 di kredit. Recognition, Bill and Hold. Fakta Butler S. menjual 450.000 dengan harga 280.000 per apian pada 1 Maret 2019 ke kedai kopi lokal. Baristo yang berencana memperluas lokasinya di sekitar kota. Berdasarkan perjanjian tersebut, Baristo meminta Butler untuk menyimpan perapian ini di gudangnya sampai kedai kopi baru yang akan menampung perapian yang sudah siap. Hak milik diberikan kepada Baristo pada saat perjanjian ditandatangani. Pertanyaan, kapan Butler harus mengakui pendapatan dari tagih dan penangguhan ini? Solusinya, kapan mengendali pendapatan dalam pengaturan tagih dan tahan bergantung pada situasinya. Butler menentukan kapan ia telah memenuhi kewajiban kinerjanya untuk mentransfer produk dan mengevaluasi kapan Baristo memperoleh kendali atas produk itu. Yang alasan pengaturan Bill and Hold harus substantif, B. Produk harus diidentifikasi secara terpisah milik Baristo, yang C. Produk ini harus siap untuk transfer fisik ke Baristo, D. Butler tidak dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan produk atau mengarahkannya ke produk lain. Dalam hal ini, dengan asumsi bahwa kriteria atas dipenuhi dalam kontrak, pengakuan pendapatan harus diizinkan pada saat kontrak ditandatangani. Butler membuat entry berikut untuk mencatat penjualan, tagihan, dan penahanan terkait dengan harga pokok penjualan. 1 Maret 2019, akun receivable sebesar 450.000, sales revenue sebesar 450.000, cost of goods sold sebesar 280.000, inventory sebesar 280.000. Hubungan prinsipal agen. Fakta. Flyaway Travel menjual tiket pesawat British Airways atau BA atau GBR ke berbagai pelanggan. Pertanyaan, apa kewajiban kinerja dalam situasi ini dan bagaimana seharusnya pendapatan dikenal baik untuk kepala sekolah maupun agen? Solusi. Prinsipal dalam hal ini adalah BA dan agensinya adalah Flyaway Travel karena BA memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan transportasi udara kepada pelanggan. Itu adalah prinsipal. Terbang menjauh perjalanan memfasilitasi penjualan tiket pesawat kepada pelanggan dengan imbalan biaya atau komisi. Kewajiban kinerjanya adalah mengatur BA untuk menyediakan transportasi udara kepada pelanggan. Pengakuan penjualan atas consignment. Penjualan pada consignment. Nelba Manufacturing mengirimkan barang dagangan seharga 36.000 untuk pengiriman ke toko bernilai terbaik. Nelba membayar 3.750 untuk biaya pengiriman dan nilai terbaik membayar 2.250 untuk biaya iklan lokal dapat diganti rugi dari Nelba. Pada akhir periode, Best Value telah menjual 2/3 dari barang yang dikonsinyasikan barang dagangan seharga 40.000 tunai. Nilai terbaik memberitahu Nelba tentang penjualan, mempertahankan komisi 10% dan remit uang tunai yang harus dibayarkan Nelba. Pertanyaan, apa entry jurnal yang pengirim atau Nelba dan penerima atau terbaik nilai buat untuk mencatat transaksi ini? Pengakuan penjualan atas konsumen. Berdasarkan kesepakatan konsumen, pengirim menerima risiko bahwa barang dagangan mungkin tidak laku dan mengurangi kebutuhan penerima untuk mengalokasikan sebagian dari modal kerjanya untuk persediaan. Penerima barang bekas, berbagai sistem dan judul akun untuk mencatat kiriman, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, menunda pengakuan pendapatan sampai diketahui bahwa telah terjadi penjualan kepada pihak ketiga. Jaminan kerja. Fakta, Maverick Company menjual 1.000 Rolomatics pada 1 Oktober 2019 dengan harga $6 juta dengan jaminan garansi bahwa produk tersebut bebas dari cacat. Biaya Rolomatics
adalah 4 juta dolar. Itu jangka waktu jaminan ini adalah 2 tahun dengan perkiraan biaya 80 dolar. Selain itu, Maverick menjual jaminan yang diperpanjang terkait dengan 400 Romantic selama 3 tahun setelah 2 periode sebesar 18.000 dolar. Pertanyaan, apa entry jurnal yang harus dibuat oleh Maverick Company pada tahun 2019 terkait dengan penjualan Romantics dan jaminan diperpanjang? Solusinya, Maverick membuat entry berikut pada 2019 terkait dengan Romantic dijual dengan jaminan. Untuk mencatat penjualan Romantics dan perpanjangan jaminan terkait. 1 Oktober 2019, cash sebesar 6.018.000, sales revenue sebesar 6 juta, unearned net warranty revenue sebesar 18.000. Untuk mencatat harga pokok penjualan dan mengurangi persediaan Romantics, 1 Oktober 2019, cost of goods sold sebesar 4 juta, inventory sebesar 4 juta. Untuk mencatat biaya garansi yang dikeluarkan, 22 November 2019, warranty expense sebesar 28.000, salaries and wages payable sebesar 3.000, inventory sebesar 25.000. Untuk mencatat jurnal penyesuaian terkait dengan jaminan-jaminannya pada akhir tahun 31 Desember 2019 adalah warranty express 44.000 di debit dan warranty liability 44.000 di kredit. Maverick Company membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat kewajiban atas biaya jaminan yang diharapkan terkait dengan penjualan Rollomatic. Ketika biaya garansi aktual terjadi pada tahun 2020, maka garansi akun kewajiban dikurangi. Dalam banyak kasus, pendapatan jaminan diterima di muka terkait dengan jaminan jenis layanan. Diakui di pasar dasar garis lurus sebagai pendapatan jaminan selama periode 3 tahun yang berlaku. Pendapatan terkait untuk perpanjangan garansi tidak diakui sampai garansi berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2021. Jika laporan keuangan disusun pada tanggal 31 Desember 2021, Maverick membuat jurnal berikut untuk mengetahui pendapatan. Yang pertama, unearned warranty revenue itu 1.500 di debit dan warranty revenue 1.500 di kredit. Pengakuan dan presentasi aset kontrak. Pada 1 Januari 2019, Finasa menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B ke Obermain Overstock seharga 100.000 euro. Kontrak tersebut menetapkan bahwa pembayaran produk A tidak akan terjadi hingga produk B juga dikirimkan. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan terjadi sampai produk A dan produk B dipindahkan ke Obermain. Fin menentukan bahwa harga jual mandiri adalah 30.000 euro untuk produk A dan 70.000 euro untuk produk B. Fin mengirimkan produk A ke Obermain pada tanggal 1 Februari 2019. Pada 1 Maret 2019, Fin mengirimkan produk B ke Obermain. Pertanyaan, entry jurnal apa yang harus dibuat Fin sehubungan dengan kontrak 2019? Solusi, tidak ada entry yang diperlukan pada 1 Januari 2019 karena tidak ada pihak yang melakukan di kontrak. Pada 1 Februari 2019, Fin mencatat hal-hal berikut. 1 Februari 2019, kontrak aset sebesar 30.000 di debit, sales revenue sebesar 30.000 di kredit. Pada tanggal 1 Februari, Fin telah memenuhi kewajiban kinerjanya dan karenanya melaporkan pendapatannya 30.000 euro. Namun, saat ini tidak mencatat piutang dagang karena tidak ada hak tanpa syarat untuk menerima 100.000 euro kecuali jika itu juga mentransfer produk B ke Obermain. Dengan kata lain, aset kontrak terjadi secara umum ketika perusahaan harus memenuhi kinerja lain kewajiban sebelum menjadi hak untuk mendagih pelanggan. Ketika Fin mentransfer produk B pada 1 Maret 2019, itu membuat entry berikut. 1 Maret 2019, account receivable sebesar 100.000 di debit, kontrak aset sebesar 30.000 di kredit, sales revenue sebesar 70.000 di kredit. Seperti yang ditunjukkan di atas, kewajiban kontrak adalah kewajiban perusahaan untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan yang telah mendapat pertimbangan dari pelanggan oleh perusahaan. Kewajiban kontrak adalah umumnya disebut sebagai pendapatan penjualan diterima di muka, pendapatan lain diterima di muka, atau lainnya yang sesuai judul akun. Pengakuan dan presentasi kewajiban kontrak. Pada 1 Maret 2019, Henley Company menandatangani kontrak untuk mentransfer produk ke Profile Inc. pada 31 Juli 2019.
Disepakati bahwa Propel akan membayar harga penuh sebesar $10.000 di muka pada tanggal 15 April 2019. Henley mengirimkan produk pada bulan Juli tanggal 31 2019. Harga pokok produk adalah sebesar $7.500. Pertanyaan, entry jurnal apa yang dibutuhkan pada tahun 2019? Solusinya, tidak ada entry yang diperlukan pada 1 Maret 2019 karena tidak ada pihak yang melakukan di kontrak. Saat menerima uang tunai pada 15 April 2019, Henley mencatat entry berikut. Cash sebesar 10.000 di debit, owner net sales revenue sebesar 10.000 di kredit. Selain itu, Henley mencatat harga pokok penjualan sebagai berikut: cost of goods sold sebesar 7.500, inventory sebesar 7.500. Perbandingan pendekatan modifikasi kontrak. Seperti yang ditunjukkan, apakah modifikasi diperlukan sebagai kewajiban kinerja yang terpisah atau secara prospektif? Jumlah pendapatan yang sama diakui sebelum dan sesudah modifikasi. Namun, di bawah pendekatan prospektif, harga campuran sebesar $98,33 digunakan untuk penjualan pada periode setelah modifikasi. Perusahaan juga dapat melaporkan aset yang terkait dengan biaya pemenuhan yang terkait dengan pendapatan pengaturan. Perusahaan membagi biaya pemenuhan menjadi 2 kategori. Yang pertama, mereka yang menimbulkan aset. Yang kedua, yang dibebankan pada saat terjadinya. Perusahaan mengakui aset untuk biaya tambahan jika biaya tersebut dikeluarkan untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan perusahaan jika kontrak belum diperoleh. Pengakuan biaya kontrak. Faktanya, Rock Integrator menandatangani kontrak untuk mengoperasikan data teknologi informasi perusahaan Delo Pusat selama 5 tahun. Integrator batu menimbulkan biaya komisi penjualan sebesar $10.000 untuk mendapatkan kontrak. Sebelum melakukan layanan, Rock Integrator merancang dan membangun platform teknologi itu berinteraksi dengan sistem Delo. Platform itu tidak ditransfer ke Delo. Delo berjanji akan membayarnya biaya $20.000 per bulan. Integrator batu menimbulkan biaya tambahan berikut: layanan desain untuk platform $40.000, perangkat kelas untuk platform $120.000, perangkat lunak $90.000, dan pengujian pusat data $100.000. Pertanyaan, berapa biaya Rock Integrator untuk memenuhi kontrak ke Delo perusahaan? Solusi, biaya komisi penjualan $10.000 terkait dengan perolehan kontrak diakui sebagai sebuah aset. Biaya layanan desain $40.000 dan perangkat keras untuk platform $120.000. Juga untuk menggunakan huruf besar. Sebagai platform teknologi tidak bergantung pada kontrak pola amortisasi, platform ini mungkin tidak terkait dengan persyaratan kontrak. Migrasi dan biaya pengujian dibebankan pada saat terjadinya. Secara umum, biaya tersebut tidak akan dipulihkan. Harddat Construction akan mencatat kerugian pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: beban konstruksi sebesar $1.916.000 di debit, konstruksi dalam proses atau rugi sebesar $448.500 di kredit, pendapatan dari long kontrak berjangka $1.867.500 di kredit, kerugian pada kontrak yang tidak menguntungkan. Di bawah presentasi dari metode penyelesaian, Harddat mengakui laba kotor sebesar €125.000 pada tahun 2019. Jumlah ini harus diimbangi pada tahun 2020 karena diperkirakan tidak akan terrealisasi lagi. Selain itu, karena kerugian harus diakui sesegera mungkin, perusahaan harus mengakui total kerugian yang diperkirakan sebesar €56.250 pada tahun 2020. Oleh karena itu, Harddat harus mengakui kerugian total sebesar €181.250 pada tahun 2020. Ilustrasi 18A-19, perhitungan pendapatan yang dapat dikenali 2020 tidak menguntungkan kontrak. Untuk menghitung biaya konstruksi yang akan dikeluarkan pada tahun 2020, Harddat menambahkan total kerugian yang harus diakui pada tahun 2020, €125.000 ditambah €56.250 ke pendapatan yang akan diakui pada tahun 2020. Ilustrasi 18A-20 menunjukkan perhitungannya ini.
Di bawah biaya metode pemulihan, Hardat akan mengakui kerugian kontrak sebesar 56.250 euro melalui entry berikutnya pada tahun 2020 atau tahun di mana kerugian tersebut pertama kali menjadi jelas. Rugi dari long kontrak berjangka 56.250 di debit, konstruksi dalam proses atau rugi 56.250 di kredit. Sebagaimana saldo akun tagihan tidak dapat melebihi harga kontrak, saldo dalam konstruksi dalam proses juga tidak dapat melebihi harga kontrak. Dalam keadaan di mana saldo konstruksi dalam proses melebihi tagihan, perusahaan dapat mengurangi kerugian yang diakui dari biaya akumulasi tersebut pada laporan posisi keuangan. Artinya di bawah kedua presentasi tersebut diakui dari Artinya di bawah kedua presentasi tersebut dari penyelesaian dari biaya metode pemulihan, penyisian kerugian atau kredit dapat digabungkan dengan konstruksi dalam proses sehingga mengurangi saldo persediaan. Namun dalam keadaan seperti itu, seperti pada contoh tahun 2020 di atas, di mana tagihan melebihi biaya yang terakumulasi, Hardat harus melaporkan secara terpisah pada laporan posisi keuangan sebagai kewajiban lancar jumlah estimasi kerugian. Artinya di bawah kedua presentasi tersebut dari penyelesaian dan biaya metode pemulihan, Hardat akan mengambil kerugian 56.250 euro seperti yang diperkirakan pada tahun 2020 dari akun konstruksi dan dalam proses dan melaporkannya secara terpisah sebagai kewajiban lancar berjudul estimatif. Pengakuan pendapatan untuk waralaba. Dalam lampiran ini, kami membahas jenis transaksi bisnis yang umum namun unik waralaba. Seperti yang ditunjukkan di sebuah bab ini, perusahaan mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dalam pengaturan pendapatan adalah puas. Waralaba memiliki area yang menantang karena berbagai kewajiban kinerja mungkin ada dalam perjanjian waralaba tertentu. Akibatnya, perusahaan harus secara hati-hati menganalisis perjanjian waralaba untuk mengidentifikasi kewajiban kinerja yang terpisah, menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi. Oleh karena itu, kapan pendapatan harus diakui. Substansi waralaba. Seperti yang ditunjukkan, kewajiban kinerja dalam pengaturan waralaba terkait dengan hak untuk membuka bisnis, penggunaan nama dagang, atau kekayaan intelektual dari pemilik waralaba, dan layanan berkelanjutan seperti bantuan pemasaran, pelatihan, dan dalam beberapa kasus penyediaan inventaris dan manajemen persediaan. Spitzer menandatangani perjanjian waralaba pada tanggal 31 Desember 2019 memberikan Food Fight Corp hak untuk beroperasi sebagai pewaralaba Tams Pizza selama 5 tahun. Tams menagih Food Fight dengan biaya waralaba awal sebesar $50.000 untuk hak beroperasi sebagai pewaralaba. Dari jumlah ini, sebesar $20.000 dibayarkan ketika Food Fight menandatangani perjanjian, dan Shada Wessel dibayarkan dalam 5 pembayaran tahunan masing-masing sebesar $6.000 pada tanggal 31 Desember. Entry waralaba dimulainya operasi tunai sebesar 20.000, Wessel tagih pendapatan sebesar 23.957, waralaba diterima di muka sebesar 20.000, pendapatan waralaba diterima di muka sebesar 20.000, pendapatan layanan diterima di muka pelatihan sebesar 9.957, penjualan diterima di muka peralatan sebesar 14.000. Pengakuan pendapatan hak waralaba dari waktu ke waktu. Dalam contoh, waralaba disaksikan dalam ilustrasi 18B1 untuk mengalihkan kendali atas hak waralaba pada suatu titik waktu, yaitu ketika penerima waralaba mulai beroperasi dan bisa mendapatkan keuntungan dari kendali hak tanpa keterlibatan lebih lanjut oleh TUN. Dalam situasi lain, tergantung pada substansi ekonomi dari hak. Pemilik waralaba mungkin menyediakan akses ke kanan daripada mengalihkan kendali hak waralaba. Pada kasus ini, pendapatan waralaba diakui waktu, bukan pada suatu titik waktu. Pengaturan waralaba disajikan dalam ilustrasi 18B4, memberikan contoh perjanjian waralaba dengan pendapatan diakui dari waktu ke waktu. Pendapatan waralaba selama waktu. Tech Solver Corp adalah pemilik waralaba dalam bisnis layanan konsultasi teknologi yang sedang berkembang. Toko Tech Solvers menyediakan berbagai layanan komputasi, instalasi perangkat keras atau lunak, perbaikan, pencadangan data, sinkronisasi perangkat, dan solusi jaringan pada perangkat Apple dan PC yang populer. Setiap perjanjian waralaba memberikan hak kepada perwaralaba untuk membuka toko Tech Solvers dan menjual produk dan layanan Tech Solvers di area tersebut selama 5 tahun. Berdasarkan kontrak, Tech Solvers juga menyediakan sejumlah layanan kepada penerima waralaba untuk mendukung dan meningkatkan merek waralaba tersebut.
A. Memberi nasihat dan konsultasi tentang pengoperasian toko. Yang B. Mengkomunikasikan perkembangan perangkat keras dan perangkat lunak baru serta teknik layanan. Yang C. Menyediakan manual bisnis dan pelatihan. Yang D. Program dan pelatihan periklanan. Soal 17.10. Entry untuk ekuitas informasi berikut adalah tersedia untuk Kiney PLC pada 31 Desember 2019. 3.000 ordinary shares of Peti Corporation itu sebesar 40.000 euro, fair value-nya 46.000 euro, 1.000 preference share of Duo Incorporated itu cost-nya 25.000 dan fair value-nya 22.000. Instruksi. Siapkan jurnal penyesuaian untuk 2019 dengan asumsi investasi diklarifikasikan sebagai perdagangan. Yang B, siapkan jurnal penyesuaian untuk 2019 dengan asumsi investasi diklasifikasikan sebagai non perdagangan. Yang C, diskusikan bagaimana jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan terpengaruh dengan entry dalam A dan B. Jawab 1. Trading investment. Unrealized holding gain or loss income sebesar 80.000 di debit, fair value adjustment sebesar 80.000 di kredit. 2. Non-trading investment, fair value adjustment sebesar 725.000 di debit, unrealized holding gain or loss equity sebesar 725.000 di kredit. B. Kerugian kepemilikan yang belum direalisasi atas penilaian perdagangan box investasi dilaporkan pada laporan laba rugi. Kerugian akan muncul di bagian pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Akun penyesuaian nilai wajar adalah akun penilaian dan akan demikian digunakan untuk menunjukkan penurunan nilai wajar dari investasi perdagangan. Portofolio investasi perdagangan diungkapkan dalam pernyataan posisi keuangan sebagai aset lancar dan dilaporkan sebesar nilai wajarnya. C. Equity investment sebesar 125.000 di debit, investment revenue sebesar 125.000 di kredit. K sebesar 25.000 di debit, equity investment sebesar 25.000 di kredit. Dengan 25%, Brooks memiliki pengaruh yang signifikan dan harus menerapkan metode ekuitas. Tidak ada penyesuaian nilai wajar yang dicatat di bawah metode ekuitas. Soal E1721 penurunan nilai. Perusahaan Cairo memiliki obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai untuk dikumpulkan pada tanggal 31 Desember 2019. Obligasi ini nilai normal sebesar $800.000, biaya perolehan diamortisasi sebesar $800.000, nilai wajar sebesar $740.000. Mengevaluasi obligasi, Cairo menentukan obligasi tersebut memiliki $60.000 permanen penurunan nilai. Artinya, perusahaan berkeyakinan bahwa akuntansi penurunan nilai adalah cocok untuk obligasi ini. Instruksi. A. Persiapan entry jurnal untuk mengenali penurunan nilai. B. Apa dasar biaya baru obligasi mengingat bahwa nilai jatuh tempo obligasi adalah sebesar $800.000 jika perusahaan Cairo mengamortisasi selisihnya, antara lain tercatat dan jatuh tempo selama umur obligasi. Pada tanggal 31 Desember 2090, nilai wajar obligasi pemerintah kota adalah $760.000. Siapkan entry untuk mencatat informasi ini. Jawab. Jurnal mencatat penurunan nilai adalah sebagai berikut. 31 Desember 2019, loss on impairment sebesar $60.000, allowance for impaired debt investment sebesar $60.000. B. Dasar biaya baru adalah sebesar $740.000 jika obligasi mengalami penurunan nilai tidak tepat untuk mengamortisasi aset ke nilai jatuh tempo aslinya. C. Desember 31 2020, allowance for impaired debt investment sebesar $20.000, reversal of impairment loss sebesar $20.000. Soal E1725, nilai wajar. Pada tanggal 2 Januari 2019, McLeod SA menerbitkan file 4 tahun, Wesel sebesar €100.000 dengan bunga tetap 6%, hutang bunga setelah tahunan. McLeod sekarang ingin mengubah catatan menjadi catatan tingkat variabel. Akibatnya, pada 2 Januari 2019, McLeod melakukan pertukaran suku bunga di mana untuk menerima 6% tetap membayar LIBOR sebesar 5,7%. Untuk 6 bulan pertama sebesar €100.000. Pada setiap periode 6 bulan, tarif variabel akan disetel ulang ke 6,7% pada 30 Juni 2019. Instruksi. A.
Hitung beban bunga bersih yang akan dilaporkan ke wesel ini dan yang terkait transaksi swap per 30 Juni 2019. B. Hitung beban bunga bersih yang akan dilaporkan untuk wesel ini dan yang terkait transaksi swap per 31 Desember 2019. Exercise 17 sampai 23. Variabel rate debt pada tanggal 12 Desember 2015 itu sebesar 10 juta dolar, yang B pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 10 juta dolar. Variabel rate-nya itu 5,8%, day payment-nya 580 dolar, day payment-nya 580 ribu dolar. Swap variable received itu dikurang 580 ribu dolar, net income efeknya 0, swap payable fix itu 600 ribu dolar, net income expense-nya 600 ribu dolar. Soal 17-16. Gator PLC menginvestasikan 1 juta euro di Demo CO untuk 20% dari saham yang beredar. Demo CO membayar 40% dari pendapatan bersih dividen setiap tahun. Instruksi, gunakan informasi di akun T berikut untuk investasi di Demo ke jawab pertanyaan berikut. Yang A, berapa bagian Gator PLC dari laba bersih Demo CO tahun ini? Yang B, berapa bagian Gator PLC atas dividen Demo CO tahun ini? Yang C, berapa total pendapatan bersih Demo CO untuk tahun ini? Yang D, berapa total dividen Demo CO untuk tahun ini? Jawab. Yang A, 130 ribu euro peningkatan ke akun investasi. Yang B, jika rasio pembayaran dividen adalah 40%, maka 40% dari laba bersih adalah milik mereka bagian dividen, sama dengan 52.000 euro. Jawabannya juga diberikan di akun T informasi. Yang C, bagian mereka adalah 25%. Jadi, total laba bersih X 25% adalah 130.000 euro. Total penghasilan bersihnya 130.000 euro dibagi 25% sama dengan 520.000 euro. Yang D, 52.000 euro dibagi 25% sama dengan 208.000 euro atau 520.000 euro dikali 40% sama dengan 208 euro. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.